Halo guys, assalamualaikum. Nah teman-teman, di sini saya mau cerita tentang pengalaman kami menangani anak saya yang sakit ya teman-teman. Nah di sini anak saya itu udah 5 kali masuk rumah sakit ya guys, 5 kali rawat ya guys. Nah di sini saya sedikit bercerita, dan bagi teman-teman yang punya riwayat kayak saya ataupun punya obat penyakit anak saya, tolong komen di bawah ya guys, karena saya betul-betul ingin anak saya sembuh total dan nggak kambuh-kambuh lagi ya guys. Nah di sini ceritanya anak saya itu sakit infeksi paru-paru ya guys, atau disebut dengan pneumonia gitu guys. Nah pertama anak saya masuk itu di bulan November 2022 teman-teman. Jadi jatuhnya sampai sekarang tuh hampir 1 tahun ya teman-teman. Nah untuk pertama kali dia masuk ke rumah sakit itu guys, awalnya itu dia sakit demam panas tinggi gitu, panas udah 1 minggu ya guys. Nah dalam 1 minggu itu saya udah berobat ke klinik, bawa ke spesialis anak juga iya ya guys. Nah yang terakhir itu saya bawa ke spesialis anak, itu dibilang dokter infeksi pernapasan gitu aja ya guys. Nah ternyata setelah pulang dari rumah sakit itu guys, saya minumkan obatnya, anak saya itu tetap panas. Dia cuman panasnya tuh cuman turun sebentar, subuhnya itu jam 5 udah kambuh lagi guys, bahkan sangat panas. Nah sebelumnya udah saya bawa beurut juga ya guys, karena kan umur-umur setahun itulah salah-salah dia lagi asik-asiknya dia berjalan, jadi mana tahu dia capek, makanya saya bawa berurut ya guys. Tapi dengan kondisi badan anak saya udah turun panasnya, tapi besoknya lagi ngulang lagi panasnya guys. Jadi hampir 1 minggu itu anak saya tuh demamnya naik turun. Dan setelah kami berobat ke spesialis anak juga nggak sembuh. Pagi jam 5 subuh itu guys, anak saya tuh panas tinggi. Nah disitulah saya tuh panik, udah nggak karuan ya guys pikiran, karena udah dimasukin yang dari belakang itu guys, obat juga nggak ngaruh juga guys, cuman berhenti sebentar panasnya, habis itu nanti naik lagi. Nah saya udah nangis, saya telepon kedua orang tua saya bingung guys, nggak tahu lagi mau gimana gitu. Jadi saya minta orang tua saya untuk datang ke Pekanbaru ya guys. Nah sebenarnya saya cerita seperti ini tuh sedih, bukan nggak tahu lah guys. Ya namanya kita baru punya anak pertama dan anak satu ya guys, kita bingung kewalahan gitu. Saya di rumah tuh posisinya udah nangis-nangis sama suami saya, udah panik karena panas tinggi yang hampir 40 teman-teman. Anak saya udah lemes, alhamdulillahnya nggak kejang ya teman-teman. Nah setelah itu jam 5 setelah saya nelfon orang tua saya, langsung saya bawa ke IGD guys. Saya nggak tahu, itulah pertama kali saya masuk rumah sakit dan langsung ke IGD dengan rasa ragu-ragu, dengan rasa nekat, dengan rasa percaya diri karena bisa apa nggak nanti di IGD, karena kan nggak sebelumnya nggak ada pengalaman ya guys masuk IGD itu gimana. Jadi di sini memang panik, saya langsung nangis-nangis, langsung saya bawa ke IGD dan di diperiksa oleh dokter IGD, dan ternyata anak saya itu setelah dicek darah, di ronsen semuanya ya itu guys, hasilnya anak saya itu pneumonia atau infeksi paru-paru. Dan lebih parahnya lagi guys, anak saya itu harus masuk ke ruangan PICU. Ya Allah, ketika dokter menjelaskan itu dunia rasa hancur teman-teman, serasa nggak bisa bernafas karena lihat anak pertama kali diinfus saja udah lemes nggak karuan ya guys, lihat dia dicucuk-cucuk jarum seperti itu. Tapi mau nggak mau kita harus ngikutin saran dokter karena itu yang terbaik, dan kita dipanggil dokter untuk lihat hasil ronsennya guys. Nah ternyata paru-parunya penuh flek dan dia harus dirawat yang lebih insentif gitu. Alhasil anak saya itu dirawat di ruangan PICU ya guys. Nah ruangan PICU itu tapi dalam keadaan sadar anak saya. Nah di situ kata dokternya perawatnya ada 24 jam. Jadi anak saya itu nggak bakalan kenapa-napa. Andai pun nanti kenapa-napa, susternya atau bidannya itu cepat karena dia dipantau 24 jam. Beda dengan rawat inap yang biasa, dia nggak dipantau 24 jam. Kalau ada yang mendesak baru ataupun dokternya pun datangnya nggak bisa dipastiin ya teman-teman. Jadi di sini kami itu belum bisa memutuskan ya guys, karena saya memang takut dan saya nggak pernah
mengalami hal seperti ini. Saya pikir masuk ruangan PICU tuh udah darurat kali, yang udah nggak sadar, udah yang koma, karena setahu saya seperti itu ya guys. Ya namanya juga nggak pernah mengalami seperti ini. Jadi saya tuh menangis sejadi-jadinya ya teman-teman, nangis. Suami yang menguatkan saya. Sebenarnya suami saya juga sedih gitu, tapi di hadapan saya dia berusaha kuat. Yang nggak bisa itu saya teman-teman. Saya nggak sanggup harus pisah dengan anak saya, ya meskipun di dalam rumah sakit, karena di ruangan PICU itu guys waktu jenguknya tuh hanya terbatas ya, dari pagi itu dari jam 11 sampai jam 12, kalau sore jam 4 sampai jam 5, cuman itu aja guys. Semua di situ diterangkan sama dokter kalau di ruangan PICU itu seperti ini gitu ya. Jadi hampir 1 jam kami berdiskusi ya teman-teman, dan akhirnya dokter sudah mendesak karena anak saya itu udah merengek terus, udah nggak mau, dia mungkin kesakitan ya guys, dia udah lemes sekali. Nah disitulah kami baru bisa memutuskan. Sebelumnya saya itu nengok-nengok di YouTube bagaimana perawatan di ruangan PICU dengan penyakit yang diderita anak saya. Dengan saya melihat YouTube, ternyata membantu saya untuk menenangkan diri saya ya teman-teman. Nah setelah lihat-lihat YouTube, barulah saya mau nggak mau semoga anak saya sembuh, inilah yang terbaik untuk anak saya. Jadi saya dan suami itu udah berembuk, bahkan orang tua saya datang, dia nangis karena melihat kondisi anak saya udah lemas ya teman-teman. Nah orang tua saya itu datangnya jam 10 malam ya guys. Jadi kata orang tua saya, terserah gimana terbaik bagi kita, dan disarankan oleh dokter, dan orang tua saya mengikuti apa keputusan kami. Jadi hasilnya kami memutuskan untuk menyetujui dirawat di ruangan PICU ya teman-teman. Nah kemudian dibawalah ke ruangan PICU malam itu juga jam 12 ya teman-teman. Nah disitulah waktu pengantaran di ruangan PICU, rasa saya nggak bisa berjalan lagi guys. Saya kan duduk di kursi roda gitu, dan diantar oleh perawatnya, dan nggak boleh masuk ke ruangan PICU itu karena emang betul-betul steril gitu ya teman-teman. Ini sebenarnya bukan video waktu pertama kali dirawat, ini udah 5 kali. Saya nggak sanggup untuk upload video untuk pertama kali dirawat ya teman-teman. Itu pokoknya cukup kami yang tahu. Ini saya berbagi cerita ya teman-teman. Nah setelah itu barulah masuk lah. Di situ saya udah mau pingsan, rasa nggak bisa lagi berjalan. Nah kemudian ditenangkan dokter, kami tidurlah di ruangan tunggu ya guys. Nah setelah itu besok paginya alhamdulillah dokternya datang. Cuman panggilan anak saya itu kan, anak saya Muzaffar, kami biasanya manggil Atar, ternyata susternya itu manggilnya Musda. Jadi saya tuh bingung, kirain Musda tuh anak yang lain, padahal susternya itu mau nyampaikan kondisi anak saya ya, perkembangan anak saya. Tapi berhubung saya itu nggak mudeng siapa yang dipanggil, saya mau tanya pun susternya udah balik, karena kalau kita di ruangan tunggu hanya suster yang bisa membuka pintunya ya teman-teman, kalau kita nggak bisa, pokoknya nunggu susternya manggil ataupun jam besuk gitu. Nah kemudian sorenya pas jam besuk itu teman-teman, jam 12, jam 11 saya datang dengan hati yang ya Allah, pertama kali jumpa setelah semalaman gitu ya. Di ruangan tunggu tuh saya nggak tidur teman, saya sholat, saya baca Al-Quran, ya pokoknya pikiran nggak tentu gitulah. Namanya juga anak ya teman-teman, apapun ya tetap kita lakukan. Nah ternyata dijelaskan oleh susternya sama dokternya juga bahwasanya anak saya itu udah lepas oksigen. Kan pertama tadi pakai oksigen ya guys karena sesak banget. Alhamdulillah di sini saya senang banget, bahkan saya saking senangnya nangis di depan dokter ya teman-teman. Pokoknya kalau ingat itu rasa-rasa kayak nggak sanggup, tapi ya sampai saat ini masih bisa saya jalani. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Kemudian kata dokternya udah bisa lepas oksigen. Lihat perkembangan sore nanti. Kalau misalnya sore nanti udah bagus, boleh dirawat kamar biasa ya. Nah keesokan harinya ternyata dokternya datangnya sore teman-teman.
sore jam 4. Nah di situ saya dipanggil juga, katanya anak saya udah bisa keluar dari ruangan PICU. Masya Allah, alhamdulillah ya Allah teman-teman. Di situ rasanya sujud syukur yang nggak terhingga karena anak saya udah bebas dari ruangan PICU, dan alhamdulillah anak saya itu cepat proses kesembuhan ya guys. Kata dokternya proses obat menyerap ke tubuhnya itu cepat, makanya oksigennya pun cepat dilepas dan dia bisa dirawat kamar biasa. Nah jadi intinya anak saya itu di ruangan PICU tuh 1 malam 2 hari ya guys. Nah terus jam 10 baru kami masuk rawat inap ya guys. Nah lebih kurang 1 minggu saya di rumah sakit dengan kondisi anak saya masih dirawat ya, tapi dirawat inap biasa itu udah nggak sesak, tinggal batuknya aja ya guys. Nah berkelanjutan guys, sampailah udah keluar dari rumah sakit, anak saya masih kontrol gitu kan. Nah dalam kontrol itu bisa anak saya sesaknya kambuh teman-teman, nggak tahu kenapa, padahal saya kontrolnya rutin gitu kan, tapi masih juga sesak. Dan alhasil ada juga yang rawat kedua itu pas kontrol anak saya itu sesak kali, jadi dokter itu nyarankan kita harus dirawat. Ya kita ngikut apa kata dokter ya guys, karena yang tahu itu hanya dokter. Kita nggak tahu gimana kondisi anak saat itu, yang taunya cuma sesak batuk gitu aja, tapi nggak tahu ya. Nah di sini kita dirawat lagi teman-teman, kemudian di ronsen lagi ya, hasilnya tetap sama ya, masih pneumonia gitu. Nah dirawat sampailah teman-teman hari ini anak saya itu udah 5 kali masuk rumah sakit. Gimana coba kalian yang jadi saya yang melihat kondisi anak hampir setiap bulan, hampir 1 tahun ya teman-teman, saya menikmati perjalanan ini yang Allah titipkan sama kami, harus lebih sabar lagi gitu. Ya Allah sumpah sedih banget. Jadi sampailah hari ini ceritanya kenapa bisa masuk lagi. Sebulan yang lalu anak saya tuh sehat-sehat aja ya teman-teman, sampailah saya libur semester, kenaikan kelas bersama saya di rumah 2 minggu. Sengaja saya nggak liburan, padahal saya tuh mau liburan, ngajain dia liburan gitu, tapi nggak jadi karena saya mikir nanti kalau liburan tahulah, kita nggak tahu kondisi anak nanti imunnya gimana. Jadi saya menghindari hal seperti itu. Saya urungkan niat saya untuk liburan. Akhirnya saya di rumah 2 minggu ya teman-teman, dengan anak saya, dan suami saya tetap kerja seperti biasa gitu. Nah tibalah kami masuk sekolah ya, tahun ajaran baru. Anak saya mulai saya titip lagi penitipan, karena dari awal anak saya masuk rumah sakit sampai bulan kemarin anak saya itu masih sama orang tua saya. Kemudian setelah dari orang tua saya lanjut kakak saya. Jadi anak saya itu cuma sebulan di penitipan ya sebelum sakit. Tapi gak mungkin kan, karena kakak saya juga punya keluarga, orang tua saya juga punya keluarga, jadi saya kasihan dapat saya di rumah sendiri. Alhasil saya putuskan ya udah mama saya pulang, kakak saya pulang gitu kan. Saya pikir karena anak saya itu hampir 2 bulan ya, 1 bulan lagi 2 tahun ya guys. Saya pikir imunnya udah kuat, dia pun udah nggak nangis-nangis lagi ketika ditinggal gitu. Jadi saya memutuskan untuk dipenitipan lagi. Nah penitipannya itu di sekolah ya guys, itu nggak jauh dari sekolah, sekitar 5 menit, dekat gitu. Sengaja saya nitipkan di situ, nanti kalau ada apa-apa kan cepat kita datang gitu ya guys. Nah tibalah kami titipkanlah hari pertama, dia mulai nangis-nangis ya biasa, karena anak saya ini memang sedikit penakut ya guys. Dia harus lama dulu adaptasinya baru dia mau. Oke, 1 minggu kemudian dia udah adaptasi sampailah kemarin di tanggal 25 atau 26 Juli ya teman-teman. Anak saya itu hari Senin itu flu dia. Nggak tahu kenapa tiba-tiba hari Senin itu kan Minggu dia sama saya main di rumah aja teman-teman. Saya itu kalau libur hari Minggu tuh nggak ada kemana-mana kecuali ke pasar gitu aja ya teman-teman. Nah setelah itu kami di rumah sampailah hari Senin itu pagi saya mandikan ya teman-teman. Nah setelah itu mau sarapan, ketika dibawa suami saya sarapan keliling gitu ya, jalan-jalan gitu guys, dia meler. Loh kok meler gitu, jadi saya tuh udah kok meler lagi ya namanya juga di penitipan ya teman-teman. Banyak teman, ada teman yang sakit flu atau batuk pasti juga ngikut gitu ya. Kita nggak juga bisa menyalahkan penyakit itu ataupun sama orang itu, karena emang anak-anak kayak gitu rentan dengan penyakit gitu ya. Nah
Kemudian tetap saya lanjutkan untuk penitipan karena saya tengok, saya lihat badannya nggak panas, nggak demam gitu. Oke, sekali sore harinya saya jemput dia. Malam itu dia mulai agak sesak ya, karena mungkin saya pikir karena flu jadi tersumbat hidungnya ya. Oke, saya olesin bawang merah sama minyak but-but ya teman-teman. Dia bisa tidur sampailah Selasa pagi itu dia mulai batuk. Nah, dia mulai batuk teman-teman. Oke, mulai batuk dia mulai sesak. Sore hari Selasanya itu dia udah sesak kali dan badannya agak hangat teman-teman. Dan tanpa mikir panjang lagi teman-teman, karena saya takut riwayat-riwayatnya sebelumnya, jadi saya langsung bawa anak saya ke klinik tempat dia lahir. Oke, sampai di klinik anak saya itu diperiksa, dicek suhu, ternyata 38 ya suhunya. Dan diperiksa itu ketika saya bawa ke sana tuh napasnya udah berbunyi ya teman-teman. Udah bunyi ingik-ingik gitu, pokoknya udah sesak kali lah. Nah, kata dokternya kalau anak saya tuh emang sedikit sesak tapi nggak perlu dinebu kata dokternya. Padahal saya maunya dinebu ya teman-teman. Nah, kata dokternya observasi obat dulu, nanti kalau apa baru dinebu. Karena dokter bilang juga sedikit sesak. Oke, pulang kami dari klinik, saya minumkan obat demamnya. Turun demamnya teman-teman jam 8 malam ya. Tapi sesaknya nggak hilang. Dia semakin sesak karena dia batuk, muntah itu semakin sesak teman-teman. Dan tanpa nunggu-nunggu lama juga teman-teman, jam 10 akhirnya kami memutuskan untuk ke IGD lagi teman-teman. Saya sama suami beres-beres bawa perlengkapan anak langsung ke IGD karena saya udah tahu banget anak saya tuh udah sesak kali teman-teman. Nah, masuk ke IGD dibilang dokternya kita harus rawat inap. Nah, ketika mendengar rawat inap tuh rasanya gimana ya teman-teman, karena udah sering kali. Jadi karena saya guru, saya ngajar, jadi saya tuh harus persiapan karena kalau kami nggak apalagi saya ngajar MDA ya sore. Kalau jam MDA itu harus cari pengganti sendiri teman-teman. Kalau SD mungkin masih bisa digantikan oleh wali kelas, tapi kalau MDA itu kita harus cari pengganti teman-teman. Dan cari pengganti itu nggak semudah yang kita bayangin gitu loh, karena cari orang tuh susah ya teman-teman. Karena teman-teman juga punya kesibukan masing-masing gitu. Nah, akhirnya kami putuskan untuk dinebu aja dulu, diobservasi, kami minta obat sesaknya, kemudian kami pulang teman-teman. Pulang tuh dia dibawain obat sesak. Oke, dibawain obat sesak. Kemudian saya minumkan di rumah. Setelah diminumkan di rumah, pagi harinya saya mau berangkat sekolah, mau mandi, anak saya rewel, nggak mau ditinggal. Itu suami saya posisinya libur ya teman-teman, karena emang jobnya nggak ada libur 1 hari. Nah, makin sesak, saya udah nggak sanggup. Akhirnya saya putuskan lagi ke IGD teman-teman. Masuk IGD udah jelas sama dokternya. Padahal malam tuh udah dibilang sama dokter karena ini nanti kalau besok sesak langsung rawat inap. Jadi tanpa mikir-mikir juga paginya langsung saya bawa ke IGD dan iya, anak saya harus dirawat ya teman-teman. Nah, di sini saya udah sedih. Udah nggak karuan lagi. Ya meskipun mengalami beberapa kali masuk rumah sakit dan dirawat, tapi rasanya kalau dengar anak dirawat itu kita udah nggak ada lagi ya teman-teman. Rasanya kayak ya Allah terjadi lagi gitu, kenapa harus saya kayak gitu ya teman-teman. Kemudian masuklah kami dirawat. Nah, nunggulah kami di IGD itu, nunggu kamar. Akhirnya kami masuk itu jam 12 siang ya teman-teman. Saya libur sekolah ya teman-teman dengan berat hati, dengan ya pokoknya pikiran nggak karu-karuan. Saya tetap izin karena yang terpenting anak saya sehat. Kalau rezeki kita bisa cari ya teman-teman, tapi kalau kesehatan memang susah sekali kita. Jadi ya mau nggak mau kita harus utamakan anak dulu. Nah, dan masuk ke ruangan teman-teman, ini posisi anak saya udah jelas ya, di infusnya udah payah dan dicek, di ronsen semuanya tetap hasilnya sama teman-teman. Dokternya datang tetap bilang kalau anak saya itu pneumonia lagi. Ya Allah, rasanya kayak hancur, padahal udah sering kami mendengar kata-kata ini karena anak saya itu kan 5 kali rawat ini. Jadi ya meskipun sering tapi tetap ketika dokter menjelaskan rasanya kayak aduh, berhenti nafas ya teman-teman. Sedih. Di sini yang menguatkan saya itu suami saya teman-teman. Terima kasih suami, karena setiap anak saya dirawat, setiap anak saya diinfus, gak tahu kenapa air mata tuh udah jatuh sendiri ya teman-teman. Dah posisinya sekarang dirawat ya teman-teman. Nah, di sini dirawatnya itu juga susah ya teman-teman. Anak saya tuh karena udah bisa ngomong, jadi dia
seringkali buka bubu, dia minta buka infusnya teman-teman. Gimana coba kalian yang dimintain anak yang umurnya hampir 2 tahun udah berapa kali diinfus, sedangkan saya aja melahirkan dia teman-teman nggak pernah diinfus. Gimana di sini, ya Allah, memang tantangan banget bagi saya ya teman-teman. Kita harus dituntut lebih sabar, dituntut lebih kuat, ya Allah. Bahkan di sini saya rapuh teman-teman. Sebenarnya saya nggak kuat, tapi demi anak saya tunjukkan di depan anak saya itu saya semangat, saya kuat, biar anak saya itu lebih cepat sehat teman-teman. Jadi pengalaman saya menangani anak saya itu seperti itu ya teman-teman. Saya nggak tahu lagi obat apa, karena dibilang dokter anak saya itu imunnya rendah ya. Jadi infeksi paru-paru itu bisa kambuh karena imunnya ataupun kekebalan tubuhnya itu kurang. Nah di sini salah saya teman-teman, anak saya itu nggak imunisasi lengkap. Jadi bagi teman-teman yang punya anak, tolong usahain imunisasinya lengkap ya teman-teman, terutama untuk paru-paru. Nah di sini saya juga di pengalaman ya teman-teman. Nah, jadi itulah teman-teman sedikit banyaknya pengalaman kami tentang sakit anak saya ya, infeksi paru-paru. Nah, bagi teman-teman yang memiliki riwayat sama ataupun teman-teman punya obat lain yang ampuh ibaratnya ya, yang bisa tidak kambuh-kambuh lagi, tolong komen di bawah, kasih tahu kami ya teman-teman, karena kami mau anak saya itu sehat, nggak sakit-sakit lagi. Mohon doanya ya teman-teman agar keluarga kami kuat untuk menghadapi cobaan ini. Nah, jadi teman-teman di sini kita itu saling menguatkan antara saya dan suami saya teman-teman. Kita mulai bersahabat dengan rumah sakit dengan riwayat anak saya udah 5 kali masuk rumah sakit. Jadi kita sudah usaha sabar, berusaha kuat, berusaha semampu kami untuk supaya anak saya cepat sehat ya teman-teman. Nah di sini ceritanya anak saya itu di hari Minggu siang kata dokter udah boleh pulang. Tapi qadratullah anak saya itu dari malam Minggu sampai Minggu anak saya itu diare teman-teman. Dan setelah dokternya ngecek di hari Minggu kita belum boleh pulang. Mendengar kita belum boleh pulang teman-teman, rasanya ya Allah hancur, sedih, karena awalnya kita udah seneng kita udah boleh pulang, karena Sabtu kan dokternya datang itu katanya Minggu udah boleh pulang. Tapi ternyata Allah berkehendak lain ya. Jadi kita harus bersabar, kita harus nunggu dirawat lagi, takutnya nanti dehidrasi karena kan di rumah nggak ada infus ya teman-teman. Jadi anak saya itu dari pagi Minggu sampai sore itu nggak mau minum susu, nggak mau makan, minum obat pun nggak mau, dia cuma mau minum air putih. Dan ternyata kata dokter minum air putih itu di saat diare terlalu banyak nggak boleh, mengakibatkan perut kembung. Ya Allah, tapi ya mau gimana, karena anak saya cuma maunya minum air putih ya teman-teman. Nah jadi setelah itu hari Senin, Selasa, Rabu teman-teman, alhamdulillah udah boleh pulang. Kita pulang itu di hari Rabu karena kata dokter ya padahal waktu itu masih diare ya teman-teman, tapi nggak sebanyak di hari Minggu dan Senin. Tapi kata dokter anak saya belum dehidrasi ya, jadi cairannya masih bagus, jadi boleh pulang. Karena udah capek ya teman-teman di rumah sakit 1 minggu, lelah, jadi kita minta untuk pulang. Dan di sini dijemput oleh wali murid ya, dijenguk wali murid di hari Selasa. Terima kasih mama-mama dan sudah membagi rezeki untuk kami. Semoga Allah membalas semua kebaikan mama-mama semua ya teman-teman. Nah di sini juga ada dari wali kelas yang lain teman-teman, dari teman-teman sekolah juga ada. Terima kasih ya bunda-bunda sudah memberikan rezeki dan doa untuk anak saya dan keluarga kami. Semoga kami kuat menghadapi cobaan ini dan selalu sehat selalu ya teman-teman. Dan semoga Allah membalas semua kebaikan teman-teman semua ya, teman-teman seperjuangan. Nah setelah pulang kita memutuskan saya ambil cuti dulu, nggak masuk karena memang badan saya capek, lelah, jadi saya istirahat di rumah teman-teman. Dan di hari Sabtu tiba-tiba ditelepon sama teman di sekolah, katanya mau jenguk. Dan karena mendadak teman-teman, jadi nggak ada persiapan apapun ya, beginilah ya keadaan rumah saya. Tikarnya pun terbatas ya teman-teman, harap dimaklumi karena saya di rumah sama anak saya dan suami saya kerja. Terima kasih ya teman-teman sudah menjenguk anak kami, dan terima kasih atas doanya. Semoga kami kuat, semoga keluarga kami sehat-sehat, terutama untuk anak saya. Semoga nggak kambuh-kambuh lagi. Tanpa kalian saya nggak sekuat ini. Tanpa doa kalian
kita juga nggak bertahan sampai saat ini ya teman-teman. Karena dukungan kalian dan doa kalian saya bisa kuat ya. Terima kasih untuk teman-teman semua. Semoga Allah membalas semua kebaikan teman-teman semua. Saya bisa mendoakan semoga kalian sehat-sehat selalu.